Bapak Kepala Basarnas Provinsi Jawa Barat, Pak Jumaril, dari BMKG, Direktur Peringatan Dini dan Kapus Kris Kemenkes. Ya. Rekan-rekan media sekalian, tadi disampaikan oleh moderator ini sudah hari ke-7. Saya akan menyampaikan kegiatan hari ini hasilnya terkait dengan pencarian dan pertolongan korban. Hari ini ditemukan 3 jenazah. Nanti terkait ditemukannya di mana segala sesuatunya nanti di sini ada Pak Jumaril. Nanti silakan rekan-rekan wartawan bertanya. Sehingga di catatan kita semua ya, berarti dengan ditemukannya 3 ini sampai hari ini yang meninggal dunia menjadi 321 orang. Begitu ya, karena kemudian yang masih hilang kemarin disampaikan 14, karena sudah ditemukan 3 berarti masih ada 11 korban yang masih dinyatakan hilang. Kemudian luka berat yang saat ini masih dirawat di seluruh rumah sakit baik di Kabupaten Cianjur maupun yang sudah dirujuk ke rumah sakit lain terdata 108 orang. Ini di luar dari yang kemudian ada penyakit-penyakit setelah mengungsi gitu ya. Tadi mungkin para rekan-rekan wartawan ada datanya, ini sudah juga dievakuasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian per hari ini Satgas Gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik-titik pengungsian. Jadi semuanya seluruh Kabupaten Cianjur ini ada 325 titik pengungsian. Banyak sekali ya. Dan 183 itu yang terpusat. Terpusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas 25 orang. Kemudian ada 142 titik pengungsian mandiri. Artinya masyarakat yang mendirikan tempat-tempat pengungsian di sekitar rumahnya masing-masing dengan kekuatan di bawah 25 orang. Kemudian yang berhasil didata, jumlah pengungsi per hari ini adalah 73.874 jiwa atau 74 orang. Saya ulangi, 73.874 orang. Rinciannya, pengungsi laki-laki 33.713 orang. Pengungsi perempuan 40.161 orang. Penyandang disabilitas ada 92 orang. Ibu hamil ada 1.207 orang. Dan lansia ada 4.240 orang. Kemudian untuk rumah dan infrastruktur yang rusak, ini tentu saja angkanya akan berkembang ya. Kemarin atau tadi pagi, saya ulangi, Bapak Bupati sudah melepas tim pendataan gabungan baik dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI Polri, dan dari perguruan tinggi untuk mendata rumah baik yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan seluruh infrastruktur. Sehingga rekan-rekan media, ini datanya akan berkembang. Jadi kalau setiap hari berubah, ya karena tentu saja temuannya pun berubah. Nah, untuk sementara kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan media untuk yang rusak berat ini ada 27.434 rumah. Yang rusak sedang ada 13.070 rumah. Yang rusak ringan ada 22.124 rumah.
sehingga totalnya 62.628 rumah. Kemudian infrastruktur sekolah ada 398, tempat ibadah ada 160, fasilitas kesehatan 14, dan gedung kantor adalah 16. Sampai hari ke-7 yang menonjol, karena titiknya banyak ya, 325 titik pengungsian tersebar di 15 kecamatan. Ya, jadi ini banyak sekali sehingga tentu saja membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tenda-tenda baik yang besar maupun yang kecil, yang ukuran untuk 4x6 ataupun 3x4 untuk keluarga ini masih dibutuhkan banyak. Kami secara bertahap juga terus menambah ya. Tapi tentu saja karena tersebar ini menjadi permasalahan yang semakin hari harus selalu dipecahkan terkait dengan tenda. Kemudian distribusi logistik relatif sudah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Tempat-tempat yang katanya tidak terjangkau dan tidak mendapat bantuan, ini secara lambat laun dengan mekanisme pendistribusian logistik secara berjenjang dari mulai kepala desa sampai dengan kabupaten, kemudian ada tempat-tempat logistik di kecamatan ya, sekarang sudah mulai dibagi juga, tidak hanya di kantor kabupaten saja, di gedung BPBD dan gedung wanita, tetapi juga logistik juga disimpan di kecamatan-kecamatan. Mudah-mudahan ini lebih baik. Kami juga tidak tinggal diam, mengirimkan tim-tim pemantauan, tim-tim yang mencari apa benar kalau masih ada kelompok masyarakat yang masih belum mendapat bantuan. Sejauh ini tentu saja ada kekurangan dan kelemahan, tetapi kami rasa sudah semakin baik dibanding hari-hari sebelumnya. Kami pun respon apa yang menjadi pemberitaan dari media. Sebagai contoh kemarin media memberitakan ada pengungsi yang mengungsi di kandang kambing misalnya. Itu segera kami datang ke sana. Ternyata memang tempatnya itu dengan rumahnya memang lebih nyaman begitu. Tapi kan kita orang timur masa manusia mengungsi di tempat kambing. Akhirnya kita bangun tenda di situ, di sebelahnya yang lebih bagus, lebih representatif. Semula masyarakat nggak mau pindah ke tenda itu, tetapi setelah dibujuk, akhirnya mereka mau dengan catatan masak tetap di sekitaran kandang kambing itu. Ya itu adalah win-win solusi begitu. Kemudian tempat-tempat yang terpencil yang diberitakan bahwa belum dapat bantuan ini kami rapat koordinasi ya. Basarnas mengirimkan lewat heli, kemudian juga menggunakan sepeda motor ya di tempat-tempat terpencil itu. Babinsa mengantar menggunakan pasukan TNI, bahkan pasukan TNI menggunakan ransel ya. Di dalam ranselnya diisi logistik, didistribusikan ke titik-titik itu. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu lah tempat-tempat yang terpencil. Tentu saja pekerjaan masih banyak ini, khususnya terkait tenda, terkait kebutuhan logistik. Tetapi ingat rekan-rekan wartawan, ini pelaksanaan pengungsian ini tidak seminggu 2 minggu ini. Cukup lama waktunya. Ya, karena kerusakannya juga cukup banyak. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, itu yang rumah rusak berat saja sampai 27.000. Nah yang rumah rusak ringan dan sedang, ini kalau nanti dari BMKG sudah bisa meyakinkan kepada pengungsi ini, pengungsi masih pada takut ini, walaupun dari BMKG juga sudah
Udah tidak ada lagi yang gempa besar gitu. Nah, tapi mudah-mudahan minggu depan ini mereka sudah yakin lah bahwa walaupun ada gempa susulan sudah tidak membahayakan. Sehingga yang rumah rusak sedang dan ringan ini bisa berangsur-angsur kembali ke rumahnya sambil memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu. Nah, yang rusak berat 27.000 rumah ini secara paralel dilaksanakan pendataan supaya segera bisa dibangun. Yang relokasi sudah dapat tanah sekitar 2 hektar. Ini pun oleh Kementerian PUPR akan segera dimatangkan lahannya, mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan juga sudah mulai dibangun. Kemudian untuk yang tidak harus relokasi, yang rusak berat ini ya, setelah kondisi aman, maksudnya aman ini sudah nggak ada gempa susulan yang menakutkan masyarakat, yang punya rumah tuh bisa bergeser ke sekitar rumahnya. Ada beberapa daerah yang tadi kami datangi secara langsung, banyak juga tetangga-tetangganya yang rumahnya itu masih bagus gitu loh. Tapi takut ya. Nah, yang masih bagus ini kalau sudah tidak ada lagi gempa, itu bisa ditempati. Dan kalau misalnya punya ruangan kosong, itu bisa menampung tetangganya. Nampungnya tidak gratis. Ada bantuan dari pemerintah sebagai uang sewa begitu. Maksud kami adalah dengan dekat dengan rumahnya yang rusak berat, sudah mulai bisa membersihkan puing-puing, sudah bisa menyelamatkan harta benda, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan itu dalam rumah-rumah yang rusak berat itu. Kalaupun hancur total, tanahnya diratakan. Walaupun kami juga dari BNPB juga akan bekerja sama dengan TNI, ini juga akan mengerahkan Batalion Sipur untuk ikut membantu membersihkan puing-puing tersebut. Tetapi alangkah lebih cepatnya kalau yang punya rumah juga bantu. Nah, untuk bermalamnya mereka akan bisa dibuatkan tenda-tenda keluarga di sekitar rumahnya. Ini Pak Bupati juga tadi koordinasi sudah akan mengadakan tenda keluarga beberapa ribu tenda. Artinya nanti mudah-mudahan yang komunal banyak itu di atas 25-50 orang itu berangsur-angsur semakin meninggalkan dan mereka kembali ke sekitar rumahnya masing-masing. Itu juga yang dilakukan di tempat-tempat lain, di tempat-tempat pasca bencana. Artinya bencananya sudah lewat, tanggap daruratnya selesai, tinggal pasca pemulihan, dan kehidupan tentu masih harus terus berjalan, hidup harus terus berjalan. Itu. Nah, kemudian pada rekan-rekan wartawan, kami mohon media ini menjadi partner kami, ya tidak apa-apa memberitakan kekurangan logistik, tempat yang susah dijangkau, mengungsi di tempat yang tidak layak nggak apa-apa, tapi tolong itu diinformasikan kepada tim, kepada kami, kepada Satgas, sehingga kami segera melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan penanganan. Gitu. Karena tentu saja awal-awal ini pasti ada kekurangan dan kelemahan. Kami akui walaupun sampai saat ini sudah 7 hari pun pasti ada yang masih belum sempurna. Tapi kami punya tekad, punya semangat, punya keinginan agar ke depan lebih baik lagi. Yang ketiga, rekan-rekan wartawan, di setiap bencana ya apapun, apalagi bencana ini walaupun masif ya, walaupun dampaknya sangat besar, tadi data-datanya sudah saya sampaikan, tapi tetap ini bencana daerah, bukan bencana nasional. Artinya lambat laun, ya mungkin mulai besok Senin, ini segala penanganan, komando di lapangan, pelaksanaan kegiatan harian, ini akan kembali sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya adalah kalau bencana daerah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2019. Dan itu berdasarkan instruksi
Bapak Presiden, bahwa kalau bencana daerah itu otomatis Pak Bupati menjadi komandan Satgas. Dibantu wakilnya adalah Komandan Kodim dan Kapolres. Untuk sehari-hari, Pak Bupati bisa saja menunjuk Komandan Kodim sebagai pengendali di lapangan, dibantu dengan Kapolres. Nah, ini akan kita jalankan sehingga aparat-aparat di daerah Kabupaten Cianjur ini nanti langsung secara perlahan sudah mulai memegang komando. Nah, kalau sekarang memang kemarin pada saat pelaksananya diambil pusat ya, Kepala BNPB langsung turun tangan, Menteri Sosial turun tangan, Kepala BMKG turun tangan, Kabasarnas turun tangan, semua pejabat-pejabat tingkat nasional turun tangan. Itu karena tahap-tahap awal kita ingin membantu sepenuhnya pemerintah daerah dan masyarakat Cianjur ini dengan semaksimal mungkin. Tapi tentu saja ini tidak akan bisa seterusnya. Makanya tadi kami sudah rapat dengan Pak Bupati, mulai besok Pak Bupati akan memegang kendali penuh terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan, ya, baik terkait pencarian dan pertolongan, baik terkait dengan penanganan pengungsi, evakuasi, dan termasuk pada saat nanti pembangunan rumah-rumah yang rusak. Kami dari pusat tetap akan mendampingi, tetap akan memberikan bantuan secara optimal. Itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Nanti saya kembalikan kepada moderator, dan nanti kalau ada bertanya rekan-rekan media silahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.